الرحمن الرحيم نود التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والحث على كتاب الله وسنة رسوله والاقتداء والاهتداء بهديه وبسلف الصالح إلى رسولنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه أجمعين آله وآل بيته وأزواجه وذرياته وعن التابعين وتابع التابعين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم على روح سيدنا رسول الله محمد عيسى وسيدنا عبد الله بن أحمد بن عيسى وسيدنا بقي المقدم محمد بن علي وعلى وسيدنا علي وإخوانهم من أمثلة عبد الرحمن الزكية وأصولهم وفروعهم ثم إلى روح المؤلف كتاب الإمام عبد الله بن علوي الحداد وأصوله وفروع النبي حامد محمد الغزالي وأصولهم وفروعهم ثم إلى روح والدينا ووالديكم وأماتنا وأماتكم وأما جميع الحاضرين خاصة وأما جميع المسلمين عامة أن الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة ويختم لكم في خير الطف وعافية وأن الله سبحانه وتعالى يجعلنا من العلماء العاملين ويفقهنا في الدين ويجعل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شيخا ومرشدا ودليلا وما نوى الأسلاف وما نوى الجوصل في مثل هذا نوينا وما قصدوا قصدنا وما طلبوا طلبنا إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Sampai ending ini. Halaman 17. Wa fil amri bittaqwa. Wa fil amri bittaqwa, dan di dalam perintah untuk takwa, wa fadilatihi, dan keutamaan-keutamaannya takwa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ittaqillaha, bertakwalah kalian kepada Allah, haitsu ma kunta, dimanapun kalian berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata, dan ikutkanlah as-sayyi'ah, kejelekan, al-hasanah, dengan kebaikan. Tamhuha, maka akan menghapus kalian. Tamhuha, maka akan menghapus itu al-hasanah kepada sayyi'ah. Ini kebaikan akan menghapus kejelekan. Wa khaliqin nasa, dan berakhlaklah kalian kepada manusia bi khuluqin hasanin, dengan akhlak yang hasan, yang bagus. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, usikum bitaqwallah, aku wasiatkan kepada kalian untuk takwa kepada Allah. Was-sam'i, dan mendengarkan, wat ta'ati, dan taat. Wa in ta'ammara alaikum, wa in, dan walaupun ta'ammara, memerintahkan, alaikum, kepada kalian, abdun, seorang budak, habasyun, dari Habasyah. Wa qala alaihi salatu wassalam, ittaqun nara walau bisyikki tamratin. Ittaqu, takutlah kalian, an-nara, kepada neraka, walaupun bisyikki tamratin, dengan syikki ku separuh, tamratin kurma. Fa illam tajid, maka jika lam tidak tajid kamu mendapatkan, fa bi kalimatin, maka dengan kalimah thayyibah, yang baik. Kemarin masih bahas masalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Diterangkan tentang bahwasanya takwa itu modal utama seseorang, bekal utama seseorang untuk sampai ke
akhirat. Taqwallah, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai Imam Abdullah bin Al-Haddad mengatakan bahwasanya saking pentingnya takwa sampai Allah Subhanahu wa taala itu menyebutkan takwa lebih 90 kali di dalam Al-Qur'an. Sampai Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyebut perintah takwa atau menyinggung masalah takwa itu lebih daripada 90 kali. Saking pentingnya takwa. Malah takwa ini jadi syarat seseorang itu amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hanya saja Allah itu menerima amal-amal kalian itu, amal-amal seseorang itu hanya dari orang yang bertakwa. Disyarati amal sholatnya kita, ibadahnya kita itu diterima kalau kita memiliki rasa takwa Allah. Adapun hadis, inilah diterangkan masalah ayat-ayat Quran. Sekarang masuk pada pembahasan hadis. Adapun hadis-hadis yang menerangkan tentang takwa juga banyak sekali. Di antaranya di sini ittaqillaha haitsu ma kunta. Takwalah kalian kepada Allah haitsu ma kunta, dimanapun kalian berada. Ini perintah 3 wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Yang pertama yaitu ittaqillaha haitsu ma kunta. Takwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Karena takwa kepada Allah itu sifat yang melekat pada seorang hamba. Jadi sifat yang melekat pada seseorang itu takwa Allah seharusnya selalu dibawa kemana-mana. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan walibasut taqwa, ya, pakaian ketakwaan itu jauh lebih baik. Pakaian itu kan ibaratnya pakaian selalu dipakai sama orang. Ya, mosok kate wong metu nang dini muda kan ndak. Ya, di rumah juga pakai pakaian, di luar juga pakai pakaian. Nah, takwa kepada Allah itu ibarat pakaian yang tidak pernah lepas daripada seorang mukmin. Wong beriman itu mestine dimanapun dia bertakwa. Jangan nanti di masjid takwa Allah, engko di pasar hilang takwa. Di musola misalnya takwa kepada Allah. Nanti di jalan, pinggir jalan ketemu perempuan yang bukan mahramnya, lali takwa. Di majelis takwa Allah, masya Allah. Lek ngurungana pengajian khusyuk, ya bener banyak teman banyak. Koyok yo ya, kayak wis teman-teman no wis paling khusyuk dhewe lek perlu. Ya dielingno neraka masya Allah. Wis koyo neraka di ngarepe. Tapi engko lek wayahe di pasar, ya, atau wayahe engko misale di pinggir di warung misale. Ya, ketokan arek wedok lali wis, takwanya hilang. Jadi takwae mek di masjid tok, takwae mek di musala tok, takwae mek pas pengajian tok. Wayane pengajian takwa. Ya, wayane jagongan misalnya lali ngrasani wong sak donya lek perlu. Lupa dengan takwanya. Padahal perintahnya ittaqillaha haitsuma kunta, dimanapun kamu berada. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala itu selalu meliputi pengetahuannya, Allah Subhanahu wa taala itu selalu meliputi manusia. Dimanapun Allah itu selalu melihat kita, selalu memperhatikan kita. Sampai di ibaratnya pengetahuannya Allah itu masih ono semut misalnya, semut ireng melaku bengi-bengi di watu ireng. Iku wis nemen ndak ketoke wis. Ya. Bengi pas gak ono bulan, ya, peteng gak ono lampu, semut ireng melaku di watu ireng. Iku Allah tahu. Nah, itu Allah dah tahu. Kita sebagai orang yang beriman, kalau di kita ini punya perasaan takwa kepada Allah, mestinya selalu kita merasakan selalu diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya selalu Allah itu memandang kita. Iku lek wis wong koyo ngono iku insyaallah haitsu ma kunta wis. Dimanapun berada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pesan yang kedua Rasulullah SAW mengatakan wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah perbuatan jelek dengan perbuatan bagus, tamhuha, maka perbuatan jelek itu akan dihapus oleh perbuatan yang baik.
Nah, jenenge wong urip ya namanya orang hidup, manusia. Masih yo dikongkon takwa misalnya pengajian dielingno ya hati-hati karo barang sing haram. Ya, jangan sampai ngelanggar yang haram. Bias kadang-kadang apa? Kebabas. Kadang-kadang lupa misalnya wis jaga wis aku wis insyaallah wis gak ati maksiat mana wis. Lungguh misalnya. Ketemu koncone teko dijak ngerasani ya apa? Oh iku ya. Dijak ngerasani. Asalnya memang mungkin ndak kepingin untuk maksiat, cuman berhubung apa dijak karo wong emang akhirnya oh iya metu kabeh le. Mari buyar eling astagfirullahaladzim. Ya, kok aku kok melu-melu aku ngerasani misalnya. Gimana? Atbi isayah, ikuti dengan perbuatan bagus. Ya, ikuti dengan perbuatan bagus. Ya Allah, dosa aku istighfar. Tamhuha, maka perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan jelek. Misal, ya, lagi duduk-duduk misalnya ya, lunggu-lunggu atau HP ini penyakit di HP ini. Ya. Itulah HP misalnya aku tak jaga wis takwallah misalnya. Cuman kadang-kadang muncul ono sing kanca gawe status misalnya ya. Atau lihat misalnya di Instagram atau apa misalnya kelihatan astagfirullahaladzim ya. Gak kepingin delok aslinya. Ya. Cuman pas muncul ditutukno ndeloke. Ya. Seharusnya langsung di skip mestinya. Langsung dihilangi mestinya. Cuman iki ndak jenenge manungsa. Ya. Kadang ketok astagfirullahaladzim. Ya. Gimana atbi isayyi'ata supaya bisa menghapus itu diikuti dengan perbuatan baik. Apa sedekah misalnya. Astagfirullahaladzim. Mari ndelok fotone arek wedok atau pak aku misalnya ya sedekah. Nah, HP ini didol. Waduh. Iku akmalul iman itu, sempurnanya iman itu. Nah, misalnya ndelok ngene moro ya Allah, iki sing gare penyakit iki didol HP ini. Oh. Disodakono. Masya Allah. Kayak ceritanya beberapa sholihin ya. Di antara mereka itu ketika dunianya membuat dia sibuk daripada Allah Subhanahu wa taala, disedekahkan. Ya, disedekah no. Lek perlu bojone misalnya nggarai dhek nggarai membuat dia jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, dipegat. Ya. Jadi praktekno tadi ya. Macam-macam ya. Sampai di antara mereka itu ya, ini lain pembahasan sebenarnya. Ada satu orang yang jiwong itu dikei jaran, ustadz ulama ya, dikei jaran. Jaran itu kuda itu dulu kendaraan yang paling bagus. Sekarang itu mobil bukan kelasnya Kijang, mungkin Mercy, BMW gitu ya, kendaraan yang istimewa, dikei jaran sing api. Ya, jaran atau onta yang bagus, pokoknya kendaraan yang istimewa. Ya, Ustadz dikei ngono ya di rumah, ya, santri ini ngon ngei makan telat ya mangan ya. Selalu diperhatikan. Ya, selalu diperhatikan terus, diperhatikan begitu. Kok mungkin mangane loro didik kepikiran. Kayak motor, ya motor le api tambah bingung rumah tane. Beret didik wis disepetno, di apa? Dicet. Ya, kok kuline kurang, banyu akine kurang diperhatekno. Nek motor elek babano wis keserempet jarno ndak apa-apa. Ya, iki motor api, ya, kuda atau unta yang istimewa diperhatikan terus. Lek parkir ya gitu. Parkir ya ngono. Misalnya mobil sing elek Cherry atau apa misalnya ya tahun 89 misalnya. Wis baban masih gak dikunci ndak apa-apa lek perlu. Ndak kira hilang. Sing kate nyolong ya mikir-mikir. Tapi lek motor sing api ya Innova misalnya ya, atau apa Mercy atau apa. Parkire perlu mari parkir Pak Jogon Pak ya jangan sampai hilang. Ya. Lek perlu dikerukupi, ya, dijaga. Ini si ulama ini juga seperti itu. Dapat kendaraan yang bagus. Kepikiran terus. Suatu ketika dia lagi sholat, posisi ini pas kiblatnya kan di sebelah sana. Parkirnya di depan. Ya, parkirnya di depan. Berarti ketok moto. Ya, di untoi atau jaran itu diparkir nih ngarep. Berarti sholat itu di depannya kelihatan. Ya, memang seperti itu, maaf dole.
Kalau sampean naruh barang, ya, ini caranya apa? Solehin orang-orang salafus soleh dulu. Kalau sampean bawa barang, tas atau HP atau apa, ojo deleng mburi. Ojo deleng mburi, deleng di ngarep. Lho lah akhirnya salate lak ketokan, ndak apa-apa. Lek sampean deleng mburi, akhirnya salate kepikiran. Ya, lek salate deleng mburi misalnya tas isi duit misalnya ya 10 juta, 100 juta. Ojo deleng mburi, deleng di ngarep. Tujuannya kenapa? Supaya sampean kelihatan. Lu akhirnya ketokan, gak apa-apa. Lek sampai dalam buri, akhirnya sholatnya kepikiran, aman ndak ya? Takut hilang. Gak kepikiran aku misalnya, ya dablek sampean berarti. Duit 100 juta kok ndak kepikiran. Ya, berarti ndak beres sampean. Punya harta banyak kok ndak kepikiran. Lah ini si ulama ini kudanya atau ontanya yang istimewa itu di depan parkir. Pas sholat ambil santri-santri ini, kudai dicolong. Malingi nekat rupanya, ya, seru. Sing duwe nek ngarep dijepit, ya, diambil dari talinya digawa. Santrinya kelihatan, dicolong iki, ya, jarane iki atau untone iki, ya, apa iki? Sing santri ini mikir, iki ustad iki mesti bakal maca ina atau ina iki wis. Ya, maca surat sing paling cepet iki ya, surat Al-Qur'an paling cepet ina atau ina, mek 3 ayat. Paling maca ina atau ina. Ternyata apa? Baca surat yang panjang. Sing ustadz atau si orang alim ini. Surat itu gak mari-mari suratnya. Jari santri ini, yo hilang ustadz. Yo hilang ustadz. Ya digondol ustadz lagi. Nonton lagi. Ya, gak diuber ya, gak nututi gitu sih hilang ustadz. Tuh, mocone tuh. Ya, bacanya panjang sampai kemudian disempurnakan sholatnya sampai selesai. Ya, santri ndak kuat negor, Ustaz. Ndak ketok dah. Ya, ndak kelihatan lah sampean ini. Untanya sampean atau jaranya sampean tuh diambil sama orang. Lo kelihatan saya. Lo kok ndak cepet no salat tambah didawak-dawak no salat. Lo saya ini syukur kepada Allah ini. Alhamdulillah, aku ketok alhamdulillah. Apa saya ini selama pengajian, selama sholat, ibadah mesti kepikiran ambil unta ya atau jaran ini. Mesti kepikiran ambil kendaraan ya apa mangane ya apa wedi ilang. Alhamdulillah Allah tunjukkan dicolong di ngarep mataku. Alhamdulillah tenang aku. Allah tunjukkan diambil di depan mata, ini yang gara ibadah saya tidak tenang. Alhamdulillah dikasih diambil depan mata saya. Culno wis alhamdulillah. Jadi sampai barang sampai dicolong culno wis. Culno ndak apa-apa. Iki sing gara misalnya HP ini misalnya ya di JP uang misalnya, culno ndak apa-apa wis. Culno. Wa'at bi sayyi'atal hasanata tamhuha jari mangnya. Ketokan barang tidak tepak, ikuti dengan perbuatan baik. Kekno ya. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan kamu berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang bagus. Nah, itu perintahnya Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah itu innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Aku ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak yang bagus. Sempurnanya orang yang beriman itu kalau dia punya akhlak yang bagus. Terutama kita orang iman, orang-orang mukmin, orang yang Islam. Ya, orang kafir, orang-orang di luar kita misalnya ya, itu mereka tidak melihat kepada Islam. Nah, gak kira wong kafir misalnya maca kitab Risalatul Mudzakarah tidak kira. Atau baca kitab Ihya Ulumuddin tidak bakal. Atau baca Sahih Bukhari tidak. Ya, mereka orang-orang di luar Islam itu yang dilihat muslimin, orang Islamnya. Yang dilihat itu adalah orang Islamnya. Gimana mereka berinteraksi, gimana mereka sosialnya bagaimana, itu yang dilihat. Ya, jadi kita ini jadi agen untuk menyampaikan Islam yang mana Islam itu rahmatan lil alamin. Tunjukkan gimana Islam itu yang rahmat sama orang kafir, gimana Islam itu rahmat sama walaupun orang misalnya beda keyakinan, kalau dia lagi membutuhkan ya, atau berakhlak anak kecil, akhlak nang wong tua misalnya ya, atau orang tua gimana sayang kepada anak muda, itu harus kita tunjukkan. Kenapa? Karena orang di luar Islam atau orang di luar kita itu mereka nggak melihat kepada ajaran Islamnya.
tapi melihat kepada orang-orang Islam. Jadi akhlak yang bagus itu penting. Sampai ada satu sahabat dulu itu orang kafir. Ya, orang kafir, pembesarnya kufar, kemudian ditawan. Ya, jadi orang itu kalau kalah perang itu ditawan. Nanti bisa dijadikan budak, atau nanti ditukar, atau dia menebus dirinya dengan uang. Lah, ini orang ditawan, ditali ono di ngarep Masjid Nabawi. Ya, masjidnya Nabi, misalnya di pelataran itu dia di kerangkeng di kono. Ya, ditali ada di situ. Alhasil hidupnya depannya masjid. Selama beberapa hari. Ada riwayat sampai 7 hari. Wis, di kono tok wis. Setiap hari kelihatan Rasulullah sama sahabatnya. Zaman Nabi ya. Setiap hari kelihatan Nabi gimana nemoni orang, gimana Nabi dengan anak kecil, gimana Nabi dengan orang tua. Selama berapa hari kelihatan Rasulullah tok. Gak dijak omong, gak apa, wis dijarno tok wis ditahan. Setelah selesai 7 hari atau berapa hari diambil, dibuka. Ya, dibuka kerangkengnya, dipanggil orangnya. Wahai fulan, sini kamu. Gimana sekarang kamu? Sudah berapa hari ditahan ada depannya masjid? Ya, kata orang itu, demi Allah, wahai Muhammad, ya, demi Allah, dulu tidak ada daerah yang lebih aku benci melebihi daerahmu. Tapi sekarang tidak ada daerah yang lebih aku cintai melebihi daerahmu. Dulu tidak ada agama yang lebih aku benci daripada agamamu. Tapi sekarang wahai Muhammad, tidak ada agama yang lebih aku cintai melebihi agamamu. Dan demi Allah, dulu tidak ada manusia yang lebih aku benci, lebih aku musuhi daripada engkau. Tapi sekarang tidak ada manusia yang lebih aku cintai lebih daripada engkau, wahai Muhammad. Gak dijak sama Rasulullah, ndak pernah ayo mlebu Islam, ya, nggak dipaksa, hanya melihat akhlaknya Rasulullah, hanya melihat akhlaknya sahabatnya Rasulullah, langsung berubah 180 derajat dari yang asalnya pembencinya Rasulullah jadi pecintanya Rasulullah SAW. Barokah ya, barokah akhlak. Itu pentingnya akhlak. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Sempurnanya takwanya seseorang itu kalau dia punya akhlak yang bagus. Kadang-kadang orang itu walaupun punya ilmu, walaupun ilmunya banyak, tapi kalau nggak ada akhlaknya itu percuma. Kalau nggak ada adabnya itu percuma. Sampai sering kan diceritakan, disebutkan ya di kalam, di ucapan-ucapannya orang soleh, jadikan ilmumu itu seperti garam, adabmu, akhlakmu itu seperti tepung. Sampai lek gawe jajan, iku akeh gelpunge apa akeh uyahe? Kan akeh gelpunge, ya. Tepungnya 1 kilo misalnya, ya. Garamnya atau bumbunya sak sendok. Ya, garamnya atau gulanya 1 sendok. Enak rotine. Ya. Tapi lek uyahe misalnya 1 kilo, gelpunge mek sak sendok, ya gak dadi jajan iku akhirnya. Nah, dadi apa iku? Ya. Orang juga seperti itu seharusnya. Jadikan ilmumu itu sedikit tidak apa-apa, tapi akhlaknya yang banyak. Nah, jadi akhlaknya, adabnya yang bagus, walaupun ilmunya sedikit jadi bagus. Kadang-kadang masih ilmunya akeh, lek gak ono akhlake iso ilang. Nah, sering mungkin kita kelihatan orang, iku wong iku ya apa? Gak ono aturane wong iku. Gak ono akhlake, padahal ilmu dhuwur. Wis gak manfaat ilmune iku. Nah, tapi ada orang cuma ilmunya cuma sedikit. Ya, ilmunya cuma sedikit, iso ngaji, iso iki misalnya. Cuman akhlaknya Masya Allah, oh dipuji entek rezeki. Masya Allah wong iku ya, ndak ono kaya wong iku apa? Akhlaknya apik. Ya. Gak, tapi wongnya gak sepira pinter. Oh, gak apa-apa. Akhlaknya tapi bagus. Jadi akhlak bisa mengalahkan ilmu. Ya, jadikan ilmunya walaupun sedikit tapi akhlaknya yang bagus. Jadi sempurnanya takwa Allah itu adalah dengan akhlak yang bagus.
Wa qala Rasulullah SAW juga bersabda, usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan kepada kalian takwa kepada Allah dan mendengarkan, artinya nurut, wa ta'ah dan taat, wa in ta'ammara alaikum abdun habasyiyun, walaupun yang menyuruh itu, walaupun yang perintah itu adalah seorang budak dari Habasyah. Ini perintah kita, Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk takwa kepada Allah. Dan termasuk takwa kepada Allah itu kalau kita nurut sama misalnya pemerintah. Tapi dengan syarat, ya, kalau perintahnya itu sesuai dengan syariat. Jadi takwa kepada atau nurut kepada pemerintah itu selama perintahnya itu sesuai dengan syariat. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyiyun. Ya, walaupun yang nyuruh itu seorang budak dari Habasyah. Habasyah itu kalau sekarang daerah Ethiopia, daerah Afrika. Ya, jadi Nabi SAW ngibaratno, masih yo pemimpinmu elek misalnya. Ya, kayak wong Habasyah misalnya ireng, ya misalnya ireng. Bahkan dalam satu riwayat mengatakan ka'anna ru'usahumuz zabibah. Walaupun masih yo nyun sewu kepalanya itu seperti kismis misalnya. Ya, kismis. Ya. Ireng keriput, ya. Tetap selama dia merintahkan untuk takwa kepada Allah, nurut. Jangan gara-gara yang nyuruh itu adalah misalnya orang Habasyah, misalnya wong miskin, atau yang nyuruh atau yang merintah itu adalah orang yang di bawahnya kita gak terima. Oh boy, kau ini arek cilik kok ngandani aku. Apa ya kamu tidak punya ilmu kok ngajari saya? Jangan. Wa in ta'ammara 'alaikum abdun habasyiyun, walaupun yang nyuruh seorang budak daripada Habasyah, selama yang diwasiatkan, yang diperintahkan adalah takwa kepada Allah, ikuti. Dalam hadis yang lainnya Rasulullah SAW juga bersabda, ittaqun nara walau bisyikki tamratin. Takutlah kalian kepada neraka walaupun hanya dengan kurma satu iris, ya satu potong, separuh. Kalau nggak ada, fabi kalimatin thayyibah, dengan ucapan yang baik. Nah, di sini Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk takut kepada api neraka. Artinya takut kepada api neraka itu bermakna yang pertama selalu memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk dijauhkan daripada neraka. Karena itu di antara doa yang diajarkan, Allahumma ajirna minan nar, ya Allah jauhkan aku daripada api neraka. Hakikatnya kita bukan takut kepada api nerakanya, bukan. Tapi hakikatnya kita itu takut kepada murkanya Allah yang Allah letakkan kepada orang-orang yang di neraka. Jadi kita takut itu bukan takut kepada apinya, bukan. Api kalau di situ ada ridhonya Allah, tidak bisa bakar Nabi Allah Ibrahim. Ya, api itu walaupun dia itu membakar, tapi ketika tidak diizinkan oleh Allah atau dibarengi dengan rahmatnya Allah, tidak bakar bahkan tubuhnya Nabi Allah Ibrahim. Tapi yang kita takutkan adalah api neraka, maksudnya adalah murkanya Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kita selalu doa Allahumma ajirna minan nar. Yang kedua, ittaqun nara, maksudnya takutlah kalian kepada neraka, takutlah kalian, takwalah kalian, jagalah diri kalian dari perkara-perkara yang bisa menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka. Jadi jauhkan diri kalian, ya, jauhkan diri kita dari semua perkara yang bisa membuat kita terjerumus ke dalam neraka. Walau bisyikki tamratin, walaupun dengan kurma cuma separuh. Apa maksudnya? Sedekah. Maksudnya sedekah. Salah satu cara untuk kita menjauhkan diri daripada api neraka adalah dengan sedekah. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, sedaqatus sirri tudfi'u ghadabar rabb. Sedekah lek singit-singit iku, ya, gak ana wong ro. Sampeyan singit-singit gak ana wong ro, itu bisa mematikan murkanya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sedekah kalau nggak ada yang tahu itu bisa mematikan murkanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ya diajarkan untuk selalu menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selamatkan diri kita dengan banyak sedekah. Masih aku gak ono duit misalnya, saono.
Aku nggak punya uang banyak, sak mampunya. Mek 5.000, 5.000 nggak apa-apa. Sampai Rasulullah mengatakan apa? Walau bisyikki tamrah. Walaupun mek kurma separuh. Ya. Ibaratnya kayak roti wis, gamane roti. Roti siji men. Aku mek duwe roti siji. Saya lapar ya apa? Paruh idik. Ya, separuh sampean sedekahno, separuh sampean makan. Tapi ini kalau pas memang gak ono temenan. Ya, lepas gak ono temenan. Tapi lek sampean duwe ya kayak misalnya ya ojo sedekah separuh roti. Jangan sedekah kurma ya sing akeh sedekahne. Ini minimal. Ya, minimal wasio cuman walaupun hanya kurma separuh nggak ada masalah sedekahkan. Walau bisyikki tamrah. Nah, Sayyidah Aisyah itu pernah sedekah cuman anggur satu. Nah, sedekah cuman satu anggur. Kemudian ada orang yang melihat diremehkan. Dia apa Sayyidah Aisyah? Sedekah kok anggur siji. Ya, kata Sayyidah Aisyah, jangan kamu remehkan anggur satu ini. Ya, kenapa? Harta saya cuma ini tok, tidak ada lagi. Di rumah saya tidak punya makanan, ya cuma ini. Ini yang saya sedekahkan ini nilainya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ya saya cuma punya anggur ini. Walau bisyikki tamratin. Fa ilam tajid. Kurma siji gak duwe. Ibaratnya beras sakon gak duwe. Roti satu ndak punya saya. Gak duwe blas. Ya apa? Kepingin sedekah. Fa bi kalimatin thayyibah. Maka dengan ucapan yang bagus, yang baik. Gak duwe duit blas, ya omongane sing enak. Ya, misal ada orang minta-minta sama kita. Lek ono duit, gak ono. Ada orang minta bantuan, kalau ada uang kasih. Gak ono blas misalnya. Memang keadaannya ndak punya uang. Fa bi kalimatin thayyibah, dengan ucapan yang bagus. Sepurane ya aku ono duit. Ya, mohon maaf saya nggak punya uang. Jangan wis ndak ngei kemudian ngilokno. Karo nggak ada duit dijauhi misalnya. Karo pasare kok ini dadi dijai-jari sedekah. Ndak kerja kok niki. Salah wis ndak ngei kemudian apa ucapannya ndak bagus. Kalau ndak bisa ngasih fa bi kalimatin thayyibah. Ojo maning ndak ngei ya jangankan kita ndak ngasih. Kita seandainya ngasih bun, nah, seandainya ngasih, misalnya anak wong jauh, Pak minta sedekahnya atau saya butuh uang, tak kayak 1 juta misalnya, nah wes ini kayak aku, kayak sampean tak kayak 1 juta, tapi ngilok no, oh nih, ya, urip jauh tok, kalau nyambut gawe, ya, sampean ini misalnya ya, apa ae, wong gak ono putuse misalnya ya, jauh tok uripe, males sampean. Itu kata ya disebutkan la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Kata Allah Subhanahu wa taala bisa membatalkan pahala sedekah. Nah, iki sampean ngei, ya ngasih tapi ngilokno. Ya, itu bisa membatalkan pahala sedekah. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kamu batalkan pahala sedekahmu dengan 2 hal. Ada 2 hal yang bisa membatalkan pahalanya sedekah. Apa itu? Alman wal adza. Mundat-mundat sama gangguan. Artinya ngilok. Mundat-mundat. Aku sampean iki wis mari tak kei benulan gak tahu telat aku misalnya undat ini bisa membatalkan pahala sedekah. Yang kedua, ngilokno. Ya, omongan ndak enak. Sampai dikatakan qaulun ma'rufun khairun min shadaqatin yatba'uha adza. Ucapan yang bagus, ucapan yang baik daripada seorang mukmin misalnya itu lebih bagus daripada sedekah tapi dibarengi dengan gangguan. Sedekah tapi dibarengi ambek paido misalnya. Itu lebih bagus qaulun ma'rufun, lebih baik ucapan yang baik. Mending sampean ndak usah ngei tapi sopan daripada memberi tapi apa? Tapi maidu, tapi ngilok. Ya. Si panjang sebenarnya hadis-hadisnya ya. Manis memang harib iki. Jam pira marib iki? Memang harib ya.
Baik. Terakhir majlis wis. Wa kana alaihi salatu wassalam yaqulu fi du'aihi, Rasulullah SAW bersabda dalam doanya, berkata dalam doanya, Allahumma inni, ya Allah sesungguhnya aku as'aluka memohon kepadamu al-huda, hidayah, wat tuqah dan takwa, wal afafah dan menjaga diri, wal ghina dan kecukupan. Ya, ini doa yang bagus ini, doa Rasulullah SAW. Allahumma inni as'alukal huda, ya Allah aku memohon petunjuk, wat tuqa takwa, wal afaf dan dijaga diri, wal ghina dan juga kecukupan. Nah, Rasulullah SAW selalu meminta apa? Untuk dijadikan orang-orang yang bertakwa. Ya, mudah-mudahan kita jadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.